Selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi Pak Naya. Apa kabar pagi ini Bu? Baik-baik Pak, sehat. Bagaimana dengan Bapak? Ya baik juga Bu. Besok Ibu akan mempraktikkan sebagai coach ya. Kalau boleh, mohon maaf ini saya ingin tahu apa saja yang telah Ibu persiapkan untuk kegiatan Ibu besok menjadi coach. Iya Pak, semoga tidak ada halangan. Besok saya akan melaksanakan proses coaching bersama rekan saya dan saya akan bertindak sebagai coach. Untuk besok, saya telah mempersiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi coach saya Pak. Iya, semoga kegiatan besok lancar ya Bu. Sebelumnya Ibu melakukan coach nanti, adakah rubrik penilaian yang Ibu persiapkan secara khusus? Ya ada Pak. Untuk besok rubrik percakapan yang akan saya lakukan yaitu rubrik penilaian sesuai dengan alur Tirta, dan saya juga akan menilai kemampuan coach saya dalam menentukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak. Iya, oke. Kemudian di dalam coaching nanti Bu, kompetensi inti coaching apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, saya hadir dalam keadaan penuh, dan tentunya saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya Pak. Oke, baik Bu. Selanjutnya, setelah mengembangkan kompetensi inti coaching, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam mengembangkan kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak, karena saya ingin dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, coach saya dapat menemukan sendiri potensi yang ada dalam dirinya sehingga coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahannya nanti Pak. Oh gitu ya Bu. Terus apa yang menjadi target atau tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses coaching yang nantinya akan Ibu laksanakan? Dalam kegiatan besok, saya berharap coach saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach saya Pak. Dan tentunya saya juga berharap dari proses coaching nanti, coach saya dapat menggali sendiri potensi yang ada dalam dirinya Pak. Oke, baik Bu. Sampai bertemu besok ya Bu. Semoga proses coaching yang Ibu akan laksanakan dapat sesuai dengan rencana yang Ibu sudah susun. Iya Pak, terima kasih Pak. Semoga besok terlaksana sesuai dengan harapan saya Pak. Iya, terima kasih Bu. Semangat Bu ya, semangat. Semangat. Cek dulu. Selamat siang Ibu Agung dan Ibu Nilu. Selamat siang Pak. Ya, pada proses coaching ya. Jadi pada kesempatan ini yang menjadi coach adalah anak Agung Sinta Dewi, kemudian dengan coachnya Niluh Surantini. Baik, untuk memanfaatkan waktu kegiatan coachingnya, saya persilakan untuk dimulai. Baik, terima kasih Bapak Wayan Sukanaya yang sekarang selaku pengamat. Oke, baik, selamat sore Ibu Nilu. Selamat sore Ibu Sinta. Ibu Nilu, kenapa terlihat gelisah dan bingung Ibu? Iya nih Bu Sinta. Kebetulan kita ini ketemu. Bisa saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Iya, tentu bisa Bu. Ayo kita berbincang di sini. Baiklah, Ibu Nilu. Ada apa Bu? Bisa ikut ceritakan? Begini Bu, sebenarnya belakangan ini salah satu murid saya di kelas ada yang jarang
tugas tepat waktu, Bu. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan seperti itu? Oke, baiklah. Tetapi sebelumnya dari perbicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Niluh capai di akhir diskusi kita ini, Bu? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya, Bu. Terus ada lagi, Bu? Saya juga ingin murid saya menerima pembelajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu, Bu. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan, Bu ya? Iya. Oke, ketika Ibu mengalami keadaan di mana murid Ibu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, boleh Ibu Niluh ceritakan ke saya apa yang Ibu Niluh rasakan pada saat itu, Bu? Saya merasa sebagai seorang pendidik itu belum maksimal dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik saya, Bu. Apa yang membuat Ibu Niluh merasa ketika murid Ibu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, Ibu merasa belum maksimal dalam memberikan materi kepada murid Ibu? Begini, Bu. Saya merasa belum maksimal dalam memberikan materi pembelajaran karena ketika saya mengajar, beberapa murid saya hanya duduk diam, tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Beberapa murid yang lainnya ketika saya meminta mengerjakan tugas di papan tulis, tidak ada yang bersedia, Bu. Mereka pun belajar di kelas malas-malasan, sehingga saya merasa murid saya tidak senang dengan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oke, baik. Selama ini, ketika Ibu menghadapi situasi seperti itu, langkah-langkah apa yang telah Ibu ambil dalam menghadapi suatu situasi tersebut? Selama ini saya sudah melakukan berbagai metode mengajar, Bu. Mulai dari ceramah, diskusi, belajar kelompok, bahkan sampai belajar di luar kelas, Bu. Tetapi hasilnya tetap sama, Bu. Mereka tetap tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Seperti itu. Iya, seperti itu ya, Bu. Kemudian, Bu, setelah Ibu melakukan berbagai metode mengajar seperti yang Ibu sampaikan tadi, tetapi Ibu merasa murid Ibu tetap tidak menunjukkan perubahan, jadi langkah atau metode mengajar seperti apa yang akan Ibu lakukan lagi agar murid Ibu dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, Bu? Saya ingin menggunakan teknologi, Bu, dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu. Bagus sekali, Bu, solusi tersebut. Bagaimana nanti model kegiatan pembelajaran yang akan Ibu gunakan, yaitu pembelajaran yang menggunakan teknologi tersebut, Bu? Saya ingin merancang pembelajaran dengan menampilkan video-video animasi sesuai dengan materi pembelajaran saya, Bu. Kemudian, saya akan memanfaatkan aplikasi Quizzes untuk mengukur pemahaman murid terhadap materi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah saya ajarkan. Kemudian, saya masukkan ke dalam game di Quizzes itu, Bu. Sehingga tidak ada lagi keterlambatan siswa saya dalam mengumpulkan tugas tersebut, Bu. Oke. Jadi Ibu akan membuat sebuah permainan game yang menggunakan aplikasi Quizzes itu ya, Bu. Oke, bagus sekali, Bu Niluh. Saya sangat suka rencana Ibu. Lalu, ketika Ibu menjalankan aksi tersebut, komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana aksi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Saya akan mulai mencari sumber-sumber belajar interaktif di berbagai sumber seperti di YouTube. Kemudian saya akan juga merancang game yang terdapat di aplikasi Quizzes itu, Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya masukkan dalam aplikasi Quizzes. Kemudian nanti linknya saya sebar ke grup WhatsApp kelas agar anak-anak mudah mengaksesnya seperti itu. Oke,
Oke, bagus Bu, bagus. Sepertinya itu sangat bagus dan tepat untuk Ibu lakukan sekarang di era digital ini. Bagus. Iya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Bu Sinta sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari saya, Bu. Sama-sama Bu Nilu, saya juga senang bisa mendengar cerita itu. Iya, Oke, terima kasih, Bu Sinta. selamat sore. Sore. Oke. Iya, tadi kita sudah lewati bersama proses coaching yang Ibu Sinta lakukan. Secara keseluruhan, proses coaching sudah berjalan sesuai dengan alur cerita yang Ibu Sinta rancang. Nah, kemudian juga dalam proses coaching tersebut, saya melihat Ibu Sinta sudah mengembangkan keterampilan mengungkapkan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach leluasa untuk menceritakan permasalahannya dan coach bisa menggali sendiri solusi dari permasalahannya. Dan secara keseluruhan sudah baik Bu ya untuk proses coaching yang Ibu laksanakan, dan adapun untuk kedepannya supaya untuk kehadiran penuh mungkin agak ditingkatkan lagi Bu ya. Jadi hasil pengamatan saya seperti itu. Jadi terima kasih Bu untuk proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak atas umpan balik yang diberikan kepada saya serta penguatan-penguatannya. Untuk kedepannya akan saya tingkatkan lagi agar hasil coaching bisa saya lakukan membudaya di sekolah saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Pak. Selamat sore Ibu Sinta dan Pak Naya. Selamat sore Ibu. Ya, dalam proses coaching ini saya selaku pengamat dan Pak Naya sebagai coach, Ibu Sinta sebagai coachingnya. Sebelumnya Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga proses coaching yang akan kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kepada Ibu Sinta dan Pak Naya, saya persilahkan untuk melakukan proses coaching. Silakan Pak, Bu. Selamat sore. Apa kabar Ibu Sinta? Ini kok saya lihat mukanya gelisah dan bingung begitu ya? Apa ada masalah Ibu Sinta? Oke, selamat sore Pak. Kabar saya lumayan baik. Kebetulan hari ini kita bertemu Pak. Memang sedikit ada permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Mungkin Bapak ada waktu? Iya, tentu Bu, tentu ada waktu. Bagaimana kalau kita langsung berbincang-bincang di sini saja Bu? Baik. Ada apa nih Ibu Sinta? Coba Ibu Sinta ceritakan ini, ada apa? Begini loh Pak, belakangan ini saya merasa murid saya itu tidak aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Iya, tidak aktif ya Bu. Jadi, apa yang ingin Ibu Sinta capai di akhir pembicaraan kita ini Bu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya alami Pak. Iya, terus ada lagi Bu? Saya juga bingung Pak, mengapa murid di kelas saya tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan Pak? Iya. Kalau boleh saya tahu Bu, mungkin bisa Ibu ceritakan ke saya. Kemudian apa yang Ibu rasakan saat ini? Perasaan Ibu saat ini seperti apa? Perasaan saya saat ini, saya merasa murid saya tidak memperhatikan saya ketika mengajar di kelas. Mereka terlihat hanya bermalas-malasan ketika saya menjelaskan materi di dalam kelas, Pak. Iya,
Ya, kira-kira apa sih yang membuat Ibu merasa seperti itu dengan murid Ibu? Begini loh Pak, ketika saya mengajar, sudah dalam kelas nih Pak, ketika saya Iya, mengajar, beberapa murid hanya duduk, diam, tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Beberapa murid yang lain, ketika saya meminta mengerjakan tugas di papan tulis, tidak ada yang bersedia Pak. Mereka pun belajar kelas hanya malas-malasan Pak. Pembelajaran yang saya lakukan menjadi tidak aktif Pak. Iya, jadi mereka terkesan bermalas-malasan Bu ya. Kemudian selama ini apakah Ibu sudah pernah mencoba untuk menempuh beberapa langkah-langkah mungkin yang Ibu bisa gunakan untuk mengatasi situasi ini Bu? Selama ini untuk mengatasi permasalahan saya itu, saya sudah mencoba berbagai langkah-langkah Pak, seperti menggunakan berbagai macam metode mengajar. Saya biasa menggunakan ceramah, diskusi, belajar kelompok, bahkan sampai saya mengajak siswa saya belajar di luar kelas Pak. Saya pikir dengan metode yang saya terapkan itu akan ada perubahan. Ternyata masih sama Pak, murid tersebut tidak menunjukkan keaktifannya ketika belajar Pak. Iya, jadi kalau seperti itu Bu, apa yang Ibu akan lakukan sekarang? Saya sempat berpikir dan merenungi diri apa yang kurang dari sistem metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Karena melihat minat mereka, saya ingin mencoba mengajar menggunakan teknologi Pak. Seperti itu. Jadi menggunakan teknologi itu ya bagus ya Bu, solusinya tersebut. Terus bagaimana nanti kegiatannya ketika Ibu menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Begini Pak, teknologi yang akan saya gunakan di sini, yang dulunya saya hanya memanfaatkan buku sebagai bahan ajar, saya mulai sekarang mencari video-video interaktif yang saya gunakan sebagai bahan ajar pendukung di kelas saya untuk menjelaskan materi agar anak-anak tertarik untuk belajar. Kemudian setelah saya memaparkan materi lewat video-video interaktif tersebut, saya dulunya anak-anak itu hanya mengerjakan tugas di bukunya, menjawab tugas dari buku. Sekarang saya ingin mencoba menggabungkan permainan game yang ada di aplikasi Quizwizard. Itu ada game. Saya ingin memasukkan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang telah saya ajar ke aplikasi tersebut Pak. Iya, menggunakan aplikasi game Quizzer ya Bu. Ya bagus sekali itu Bu. Sepertinya itu hal yang kekinian Bu ya. Jadi saya sangat suka ini dengan rencana ini. Terus terang saya tertarik ini Bu. Lalu komitmen apa yang bisa Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana ini? Komitmen yang akan saya lakukan, yang pertama sudah pasti saya akan mencari sumber belajar dari berbagai sumber seperti YouTube. Kemudian saya juga akan merancang game yang terdapat di aplikasi Quizwizard Pak, supaya saya bisa menerapkannya untuk anak-anak saya nantinya. Iya. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk Ibu lakukan itu. Ya, itu bagus itu Bu, ya. Boleh Ibu lakukan seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Naya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga apa yang sudah saya rancang dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya berdampak positif kepada murid-murid saya Pak. Iya, sama-sama Ibu Sinta. Saya juga senang mendengar cerita Ibu. Semoga saja Ibu bisa laksanakan ya. Dan hasilnya bisa lebih baik lagi Bu. Iya. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore Pak Naya. Iya, terima kasih kembali. Selamat sore.